Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Pramestiangkasa dengan NIM G00242114. Hari ini saya akan mengerjakan laporan yang kedua, yaitu anatomi di cor atau di bagian jantung. Jadi untuk anatomi cor atau jantung itu, yang pertama untuk topografi dan letak cor. Cor sendiri itu terletak di mediastinum medium, sebagian besar di sisi kiri garis median. Lalu untuk apex cordisnya itu terletak pada ruang intercostalis 5 sinistra di linea medioclavicularis. Lalu yang terakhir, basis cordis itu menghadap posterolateral kanan, terdiri terutama atas atrium sinistrum dan sebagian atrium dextrum. Lalu untuk bentuk umum dan permukaannya sendiri, cor itu berbentuk kerucut dengan yang pertama itu basis cordis itu menghadap posterior, tersusunnya itu dari atrium dan atrim. Lalu yang kedua ada apex cordis, itu ujungnya itu inferolateral yang dibentuk oleh ventriculus sinister. Lalu yang ketiga ada fascia sternocostalis di bagian anterior, itu berhubungan dengan sternum dan cortilaginae costalis. Lalu yang keempat ada fascia diaphragmatica di bagian inferior, itu menempel pada centrum tendineum diafragma. Lalu yang kelima ada fascia pulmonalis dextra dan sinistra, itu bersinggungan dengan pulmo dexter dan sinister. Untuk lapisan dinding cor sendiri itu terdiri dari 3 lapisan konsentris. Yang pertama itu ada di endokardium. Jadi lapisan terdalam yang merapsi ruang-ruang jantung dan katup-katup, tersusun dari endotelium sederhana dan jaringan ikat subendotelial. Lalu yang kedua untuk miokardiumnya, itu ada lapisan otot jantung yang merupakan bagian tertebal dari dinding cor. Jadi tersusun atas seret otot jantung atau cardiomyosites yang berkontraksi secara involunter. Selanjutnya untuk epikardium, itu lapisannya itu visceral dari perikardium serosum dan melapisi permukaan luar jantung yang mengandung pembuluh darah koroner dan jaringan lemak. Untuk kavitas atau ruang-ruang di bagian cor atau jantung itu memiliki 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Untuk atrium sendiri itu ada atrium dextrum, itu menerima darah venosa dari yang pertama vena cava superior, lalu ada yang kedua vena cava inferior, dan yang ketiga ada sinus coronarius. Untuk struktur pentingnya di atrium dextrum itu ada auricula dextra sama crista terminalis atau batas antara bagian halus di sinus venarum dan bagian kasar di otot pectinat. Lalu untuk komunikasinya sendiri ke ventriculus dextra itu melalui valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Selanjutnya ventriculus dexter itu berdinding lebih tipis dibandingkan ventriculus sinister. Struktur pentingnya itu ada yang pertama trabecula carneae, lalu yang kedua ada musculi papillaris yang berhubungan dengan chordae tendinae, lalu yang ketiga ada septomarginal trabecula atau moderator band yang membawa bagian dari sistem konduksi. Lalu yang terakhir itu untuk memumpah darah ke truncus pulmonalis melalui valva trunci pulmonalis. Selanjutnya ada atrium sinistrum, itu menerima darah oksigen dari 4 vanae pulmonalis. Struktur pentingnya itu ada 2, ada auricula sinistra dan dinding atrium lebih halus dibandingkan atrium dextrum. Selanjutnya mengalir ke darah ke ventriculus sinistrum melalui valva atrioventriculus sinistra atau valva bicuspidalis atau mitralis. Selanjutnya ada ventriculum sinister, itu memiliki dinding paling tebal. Untuk struktur pentingnya itu ada di trabecula carneae, itu lebih halus dibandingkan ventriculus dexterus. 2 musculus papillaris utamanya itu ada di anterior dan posterior. Lalu ada untuk memumpah darah ke seluruh tubuh melalui valva aortae ke aorta ascendens. Selanjutnya untuk septa jantung, septa interatriale itu memisahkan atrium dextrum dan sinistrum, mengandung fosfa ovalis sebagai sisa perkembangan foramen ovale janin.
Lalu untuk septum interventricularnya itu memisahkan ventriculus dexter dan sinister, terdiri dari pars membranacea tipis dan pars muscularis tebal. Selanjutnya untuk katup-katup cornya itu ada 4 katup utama menjaga aliran darah satu arah. Yang pertama ada katup antrioventrikular, itu ada valva tricuspidalis antara antrium dextrum dan ventriculus dexter. Lalu yang kedua ada valva bicuspidalis atau mitralis, itu antara antrium sinistrum dan ventriculus sinister. Lalu yang kedua ada katup simulanaris, itu ada valva truncipulmonaris antara ventriculum dexter dan truncus pulmonalis, sama valva aortae antara ventriculus sinister dan aorta ascendens. Selanjutnya untuk sistem pembuluh darah besar cor itu, yang pertama untuk masuk ke cornya sendiri itu ada vena cava superior dan inferior sama vena pulmonalis dextra dan sinistra. Lalu untuk keluar dari cornya itu ada truncus pulmonalis sama aorta ascendens. Untuk sirkulasi koronernya itu arteri koroner itu berasal dari sinus aortae atau sinus valva. Jadi arteri koronaria dextra atau ACD itu mensuplai antrium dextrum, ventriculus dexter dan sistem konduksi. Lalu ada arteria corona sinistra atau ACS, itu bercabang menjadi ramus interventricularis anterior sama ramus circumflexus. Untuk venanya sendiri itu darah venosa jantung dikumpulkan oleh sinus coronarius ke atrium dextrum. Untuk sistem kondiksi jantungnya itu nodus sinostrasalis atau SA node, lalu ada nodus antrioventricularis, lalu vesiculus antrioventricularis dan crura dextra et sinistra. Untuk ringkasannya itu, untuk letaknya itu di mediastinum medium, lalu lapisannya itu yang pasti di endokardium, myokardium dan epikardium. Ruangnya itu di atrium dextrum, ventriculus dexter, atrium sinistrum dan ventriculus sinister. Untuk septanya itu interatrilae dan interventriculare. Lalu katupnya itu tricuspidalis dan bicuspidalis sama pulmonalis dan aortae. Pembuluh besarnya itu ada vena cava, vena pulmonalis, truncus pulmonalis sama aorta. Untuk sirkulasi koronernya itu ada arteri corona dextra dan sinistra. Lalu untuk sistem konduksinya itu SA node, AV node, HIS bundle dan Purkinje fibres. Sekian dari saya. Jika ada salah omongnya untuk laporan kedua, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.